dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Qala hal amanukum alaihi illa kama amitukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Wah, lagi baca surat apa? Surat Yusuf ya? Betul, Kodio. Kalau nggak salah itu tentang keraguan Nabi Yakub dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya? Iya, kan itu betul ya, anak-anak. Kok. Boleh duduk saya? Duduk. Boleh. Boleh silakan Kodio. Bismillah. Gabung ya. Iya, istilah. Itu menceritakan keraguan ayahnya Nabi Yusuf ya, yaitu Nabi Yakub. Karena memang pernah kejadiannya dulu kan Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya. Wah, ke sumur Kodio. Udah gitu, ketika akhirnya Nabi Yusuf udah jadi pembesar di Mesir, terus kan pengen ngutus salah satu anaknya lagi untuk pengen ngambil ya hasil panen ya dari sana ya, karena di negerinya Nabi Yakubnya lagi kekeringan. Nah udah gitu ya anak-anak yang lain, udah kami aja yang ajak adiknya lagi, ada adiknya Nabi Yusuf Bunyamin untuk ke sana ngejemput. Sedangkan kata Nabi Yusuf, oh nggak bisa, kemarin aja dulu saudara kamu yang lain digituin ya. Tapi akhirnya beliau di situ berserah kan. Tapi aku menyerahkan itu semua kepada Allah, Al-Hafiz yang Maha Menjaga. Begitu ya, salah satu sifatnya Allah, Al-Hafiz Maha Menjaga. Kalau sudah Allah jaga, tidak akan ada bisa terjadi apa-apa sama sekali. Berarti di surat itu Allah menjaga Nabi Yusuf kok. Semua dijaga ya, Nabi Yusufnya dijaga, dan di situ beliau juga menyerahkan keamanannya Bunyamin kepada Nabi Yusuf ya. Tapi sebelum itu, kalau pengen nyapa pemirsa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asmaul Husna Metro TV, Masya Allah ini sudah Ramadan hari kesekian. Kita akhirnya terus mendampingi sahur kalian. Kali ini kita akan ngebahas Al-Hafiz nih. Sambil kita sahur, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita dijaga sama Allah. Amin ya Rabbal Sila, yuk kita lanjutin obrolannya nih. Jadi tadi Koko pengen ngebahas tentang Al-Hafiz ya. Bahwa ini salah satu hal yang harus amat sangat diyakinin kita sebagai ya orang yang beriman kepada Allah. Kadang kita kan suka takutnya dengan aduh aku takut nanti kalau dilicikin orang, aduh aku takut nanti kalau dijulitin orang ya. Nah kalau Allah sudah menjaga nggak akan bisa terjadi apa-apa. Bahkan kita beneran difitnah. Keempat ulama mazhab pernah difitnah ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, empat-empatnya difitnah, bahkan sampai dicambukin. Tapi kita tahu, nggak ada yang percaya, nggak ada yang benci kepada beliau. Nggak mempan juga, Allah jaga nama baik mereka. Ada yang benar-benar Allah jaga fisiknya, ada yang juga yang benar-benar Allah jaga nama baiknya. Dulu ulama Indonesia, Buya Hamka pernah juga dipenjara. Tuduhannya mengerikan, ingin menggulingkan Indonesia, tapi seorang pun nggak ada yang percaya. Ya. Dan Masya Allah, ketika Allah sudah jaga, bahkan dengan di penjara itu akhirnya beliau malah bisa menuliskan kitab tafsir. Kalau ngaji tafsirnya, tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Yang kalau mungkin nggak di penjara, jadwal beliau penuh, nggak beres-beres. Betul juga ya. Iya, dapat Padahal kebaikan. zaman itu, Ping. Iya. Udah penuh ya, Ping. Jadi, kalau saya ada keraguan tentang Allah Al-Hafiz yang Maha Penjaga, silakan kalau nanti ada yang mau diobrolin, ditanyain. Ada nggak nih yang masih jadi penasaran? Ini kok. Kemarin tuh Dio cerita sama Epi. Saya. Ngaku lu. Ya udah. Iya. Kalau dia tuh cerita. Kalau malam-malam di rumah sendiri, dia takut digodain sama setan. Itu kan juga bisa jadi dia harus minta setan. penjagaan dari jin gitu ya. Iya, Apakah iya, Allah juga maha menjaga kita dari makhluk-makhluk yang ya dimensinya beda sama kita gitu kok. Aksara. Iya. Toh apapun yang ngeganggu kita aslinya memang ciptaan Allah juga. Dan kalau Allah tidak berikan izin, maka nggak akan bisa terjadi apa-apa. Nih kita baca ayatnya ya. Siap.
Kalau sekarang kita mundur ke surat 10, surat Yunus ya. Ayat 107 ini Surah apa kok? Yunus surat Oh iya. Nas. ke-10 ayat 107 pas pojok kanan atas nih. Dua ayat sebelum selesai ya. Karena ayatnya beres di 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Berarti kan kalau Allah menimpakan suatu mudarat kepada kamu, tidak ada yang dapat ngilangin kecuali cuma Allah. Dan kalau Allah udah pengen ngasih nikmat kepada kamu, satu komplek dengki nggak pengen kita dapat nikmat itu juga nggak akan bisa dihalangin, pasti nyampe kepada kita. Jadi ini ayat ngajarin keyakinan Allah Al-Hafiz banget, Maha Pelindung banget, Maha ngejaga. Jadi Kayak gitu. untuk hal-hal yang nggak bisa kita kontrol juga pasti Allah menjaga itu ya Pak ya. Di luar kuasa kita, justru itu kan bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita tidak berkuasa, kita hamba, ya. Dan kalau kita bergantung sama diri sendiri pasti capek, ya. Kita pengen supaya orang selalu muji, gimana caranya kita ngatur mulut miliaran orang, ya. Lagian muji juga kadang ada maunya. Makanya Pinjam 100. Pinjam 100. 200 jadi biar seorang satu. Jadi ya, makanya jadi sekali lagi ini harus bikin hidup kita tenang sih. Salah satu pengalaman Al-Hafiz di dalam hidup kita jadi tenang hidupnya karena yakin diri kita dijaga oleh Allah. Walaupun terjadi tetap akan ada hal yang nggak enak nih, udah kerja lurus tahu-tahu dipecat nih. Ini gimana ceritanya kok? Kalau kita hidupnya lurus enak, kita pasti akan diganti dengan kerjaan yang lebih baik. Kalau hidupnya nggak lurus, pusing. Ini saya dipecat, apakah gara-gara buat gugurin dosa saya nyolong? Atau godain istrinya si bos? Atau emang Allah pengen kasih kerjaan yang lebih baik ya? Bingung. Sama kayak misalnya kita udah jadi suami lurus, misalnya udah pada nikahan kita ya. Nyampe rumah istri ngambek, kita hidup lurus. Oh tenang, pasti lagi digoda setan. Tinggal kasih waktu, bikin tenang, paling beres sholat, ajak ngobrol, ngajak nyeblak, udah selesai. Bayaan lagi. Tapi kalau misalnya kita sambil jajan, sambil selingkuh, sambil nyolong, naudzubillah. Nyampe rumah istri ngambek. Nih bingung nih. Ini dia lagi digoda syaitan atau Allah lagi bolak-balikin hati istri untuk jadi penggugur dosa kita diambekin sama istri. Enak kayak hidup lurus tuh kayak gitu. Toh Allah sudah jaga semuanya. Tugas kita memantaskan diri. Udah pantas belum kita dijaga Allah. Jadi Gitu. responnya nggak bakal salah ya kok ya. Gak bakal salah. Nah kok Iya. kalau menurut Koko yang berhak mendapat pertolongan Allah itu siapa aja? Terus kalau anak-anak kan kita nggak mungkin jaga 24 jam. Nah itu cara menjaganya gimana kalau kita sebagai orang tua? Tapi sebelum Koko jawab ya, mendingan kita beli sahur dulu ya nggak? Oh iya sih udah lapar sih ini. Iya dong. Kita kasihkan ngobrol. Cacing dalam perut. Eping udah Cacing di perut. cacing dalam perut Eping udah mulai meronta-ronta belum? Udah bakar ban. Yuk berangkat yuk. Kita beli sahur dulu. Sahur dulu yuk. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.